Dan juga saya kan nggak tahu itu motor ada masalah, ya kan. Tahu-tahu Matel nyegat, udah diambil gitu aja. Diambil. Lah terus buat sehari-hari, buat gawe lagi, ngambil motor baru apa gimana? Ngambil motor baru. Ngambil motor baru guys. Diusahain ngambil motor baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama gua Anton Megatron, masih dalam channel kita yaitu Syukurin Channel, Suka Duka Kurir Indonesia. Dimana dalam channel kita ini akan mengupas tuntas segala suka duka, seluk-beluk dan pengalaman unik dari para rekan-rekan kita, para kurir dan para ojek-ojek online di Indonesia. Dan untuk sebelumnya saya juga mohon maaf nih karena udah lumayan lama nggak upload karena sibuk delit, sibuk nganter, pulang malam terus. Dan malam ini kebetulan gue kedatangan, gue yang ngedatengin, gue yang ngedatengin nih salah satu rekan kita nih, Bang Adit, Kurir Antaraja Jonggol. Halo. Silakan Dit, boleh perkenalan Dit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ali Maulana. Wes Adit. Saya kurir Biasa dari dipanggil Angkat aja. Biasa dipanggil Adit. Adit, oke. Kalau boleh tahu Dit, nih awal-awal bisa kerja jadi kurir atau di dunia ekspedisi ini, udah berapa lama nih? Dari kapan? Kalau misalnya jadi kurir ya, kalau sekarang sih hitungannya sih awal dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah jadi kurir. Oh, belum pernah. Makanya awal. Kalau sekarang tuh pengalaman baru gitu. Pengalaman baru. Sebelumnya di mana Dit? Sebelumnya tuh jadi OB di OB. Jakarta Selatan. OB berarti belum ada basic kurir nih, belum ada basic ekspedisi. Belum. Dengar-dengar juga katanya Adit itu lu tinggal bukan di daerah Jonggol ini ya, alias kurir rantau ya? Iya. Saya tinggal di daerah Cijeruk. Gunung Salak guys. Makanya kalau dari Jonggol tuh ujung ke ujung. Berarti awal-awalnya jadi kurir di Jonggol ini ngeraba dong? Ngeraba banget bang. Anjay, mantap. Ngeraba. Ya kalau jiwa kurir ya ujung-ujungnya pasti ngeraba dulu. Mau gimana pun juga gitu. Walaupun di wilayah sendiri pasti ngeraba. Tapi sekarang alhamdulillah udah lancar ya. Alhamdulillah udah lancar. Pegang area mana Dit? Sekarang nih. Kalau sekarang sih pegangnya area tuh Raweyan, Jonggolan itu Rawey, Sukanegara, Sukajaya, sama Sukamakmur. Berarti, waduh, Sukamakmur udah beda kecamatan ya, udah bukan Jonggol ya. Aduh, mantap jiwa guys. Boleh diceritain Dit, sedikit pengalaman yang unik nih di saat delit. Misalnya yang unik ya, kalau yang unik tuh pertama sih kagak ada sih ya. Nggak ada, standar aja. Yang ada yang bikin kesel doang. Bikin kesel. Itu doang. Jadi intinya bikin keselnya tuh kita nelpon cuma minta patokan doang. Kenapa di reject mulu gitu? Itu mungkin banyak sangkutan mau pinjol. Bisa jadi itu. Makanya dia takut ngangkat telepon tuh. Bisa jadi sama pinjol saja utang juga tuh. Nah berarti kalau udah misalkan di area nih nelponin customer atau CS nih, tapi di reject terus, itu gimana tuh solusinya Dit? Kalau saya sih solusinya dari kemarin-kemarin ya. Kalau saya sebelum berangkat saya WA dulu, minta patokan. Nah kalau misalnya udah ada patokannya ya udah saya langsung berangkat ke tujuan gitu. Kalau misalnya belum ada dibalas WA atau gimana, ya paling nanya-nanya keluarga. Keluarga. Yang bikin lama itu doang. Tapi sih rata-rata kalau di perkampungan mah
pada apal semua. Warga pada kenal ya, Iya, pada tahu pada ya. tahu semua. Kecuali pendatang baru. Kontrakan. Nah, itu. yang bikin ribet tuh. Bikin ribet. Kita WA lama nggak dibales, kontakan. Itu ribet. Pokoknya waktu makan banget di situ. Tapi kan kalau di area-area khususnya Sukamakmuran nih, di sana kan itu terkenal banget apa ya, susah sinyal. Iya. Kalau susah sinyal itu dari mulai ini aja, dari mulai Sukaharja, desa Sukaharja sampai Gunung Batu. Berarti solusinya sebelum berangkat WA nih. WA solusinya. WA. Nah, Sampai di atas kan tuh kita kan naik gunung tuh di atas. Di atas kan nggak ada sinyal. nah itu. Nah, terus dia apa namanya? Kita mau WA lagi pas di atas kan nggak bisa. Nggak bisa, cuman kita bisanya nanya ke warga. Nanya ke warga. Nanya ke warga. Itu solusi utamanya. Masih paling ampuh ya. Iya. Per hari itu, per harinya tuh biasanya bawa paket berapa banyak sih, Dit? Kalau Sukamakmur sih sedikit ya, paketnya nggak terlalu banyak. Paling sekitar 50-an lah kalau Sukamakmur. Kalau Rawai sampai Daya itu lumayan sih, sekitar 70-60-an lah. 70 berarti total per hari itu di atas 100 lebih. cepet ya. Iya. Mantap. Di atas. Itu biasanya selesai berapa jam tuh? Sampai malam, Bang. Sampai malam. Sampai malam. Mantap. Kita berangkat dari jam 10 atau jam 11 sampai malam. Sampai malam. Sampai malam. Mantap. Soalnya kan jarak Sukamakmur jauh. Jauh ya. Itu tiap hari kayak begitu? Enggak juga. Kalau tiap hari capek juga sih. Ya inilah namanya perjuangan kurir tuh guys. Tiap hari berangkat pagi, pulang malam, dan juga kendala-kendala di jalannya juga ya banyak, susah sinyal, customer susah dihubungin ya. Iya, itu kendalanya. Belum lagi ya faktor cuaca, faktor di area apa gimana, ada aja kendalanya. Banyak sih kendalanya mah. Kayak cuaca ya, tiba-tiba hujan. Terus kita tuh di Daya nih ya, cerah banget panas. Tiba-tiba Sukamakmur hujan. Nah itu yang bikin bingung. Mau nggak mau kan neduh tuh. Mau nggak mau kita nungguin hujan. Neduh. Kalau nggak pakai kehujanan basah. Iya basah ya. Rusak. Neduh lumayan lama tuh, ya kan? Nah, Jalan lagi gelap-gelapan dong tuh malam. bukan gelap lagi, Pak. Sepi, nggak ada orang. Iya guys, gue juga pernah ngalamin sih jalur situ. Emang ampun-ampunan itu jalur. Sinyal nggak ada, cuaca nggak jelas. Aduh, pokoknya dah. Tapi emang ini perjuangan dari rekan kita nih, Adit. Emang top dah, gue jempolin. Terus gue pernah juga ngedengar nih, Dit. Katanya motor lo ini pernah sampai diambil matel. Itu gimana ceritanya, Dit? Nah, itu ceritanya masih bukan masalahnya tuh bukan lagi delip ya, Oh, bukan pas delip. tapi lagi main. Lagi main. Kita lagi main, kagak tahu kan namanya itu motor. Berarti ada pas masalah. libur. Iya. Nggak gawe, balik ke rumah nih. Balik ke rumah. Dan juga saya kan nggak tahu itu motor ada masalah, ya kan. Tahu-tahu matel nyegat, udah diambil gitu aja. Diambil. Lah terus buat sehari-hari, buat gawe lagi, ngambil motor baru apa gimana? Ngambil motor baru. Ngambil motor baru guys. Diusahain ngambil motor baru. Diusahain. Perjuangannya guys, bener guys. Sampai ngambil motor baru. Ya mulai dari awal lagi kalau motor baru mah kan. Iya bener. Iya. Tanggungan lagi ya. Udah gitu terus kan namanya lu ini ngerantau nih Dit. Beda wilayah, beda daerah. Itu berarti selama lu di Jonggol ini tidurnya di mana? Di gudang atau di mana atau di kontrakan? Dulu sih saya di gudang, di mes. Di gudang. Di mes, di gudang. Tidur di gudang guys. Nah, pas kemarin ada orang pusat katanya kagak boleh tidur di gudang, makanya sekarang ngontrak. Oh ngontrak? Iya. Ngap juga kalau ngontrak sih. Hitungannya kita per hari keluar segini, jadi lebih. Oh, jadi lebih. Berarti balik itu pas libur doang, seminggu sekali. Doang, iya. Jauh dari keluarga guys. Demi nganter paket.
ngopi dulu Dit, biar santai. Yo mah ngopi dulu lah. Tapi nya apa nggak kepengen apa namanya Pindah minta stay mutasi gitu. atau apa yang dekat rumah gitu? Kalau mutasi kebetulan di sana tuh gudangnya tuh emang jauh-jauh. Jauh, malah lebih jauh. Area-area puncak ya malahnya. Iya. Terus lagi kan kita dari rumah ke gudang tuh sekitar 1 jaman. 1 jaman. Sama aja kayak dari sini ke rumah 2,5 jam. Cuma dikurangin 1,5 jam. Gitu Iya doang. sih. Tapi ya memang karena udah nyaman di sini apa gimana ya kan? Iya, kalau di sini kan kita utamanya ngicis dari awal. Area juga udah hafal Area ya. udah hafal. Ya area udah hafal sih tergantung orangnya juga. Kadang-kadang kan ada yang baru. Kayak Sukamakmur. Bingung kalau Sukamakmur. Ada yang baru, kita mau kabarin nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Nah, di situ jadi bingungnya. Iya juga sih memang kalau di area-area terutama Jonggolan, Sukamakmur itu medannya identik dengan pegunungan ya otomatis sinyal itu rada susah guys. Jadi kurir itu memang benar-benar harus muter otak tuh. Iya. Ya, WA, iya. satu-satunya tuh itu. Cuman tanya warga. Tanya warga. Dan kadang warga pun ada yang saya tahu kan. Iya. Kasih tahu ke sono takutnya salah. Nah, itu. Dan juga warga juga ada yang ciri khasnya daerah. Kalau kita Gimana misalnya nanya nih ya, motor kagak dimatiin, yang ada tuh warga nyesat. Disasarin. Nah, Oh, itu. gitu. Ciri khas warganya ada di situ. Itu di daerah mana tuh, Dit? Kalau itu daerah Cisewu. Cisewu. Cisewu kayak Berarti gitu. kalau kita nanya motor nggak dimatiin, itu auto disasarin tuh Auto dia. disasarin sama dia. Auto, Parah ya. auto muter-muter aja sih tuh udah. Padahal kan di balik kurir nggak matiin ya di samping ya kalau gue sih biasanya gue suka gitu juga. Itu karena mungkin kendala aki lagi soal. Nah iya. Kan pakai banyak numpuk kan nggak mungkin kita standar 2 dulu nyala, ya kan? Iya benar. Parah kalau sampai nanya disasarin. Itu emang Aduh. daerah Cisewu itu emang ciri khasnya kayak gitu. Jujur aja, mau anak muda, mau orang tua, kayak gitu semuanya. parah. Cisewu, aduh. Tapi udah sering ngalamin kejadian kayak begitu deh. Alhamdulillah enggak. Soalnya udah dikasih tahu duluan. Kita duluan Kasih sama tahu duluan sama yang baik lah. Utamanya kita baru masuk Cisewu kan di sebelah kiri itu ada bengkel. Dikasih tahu sama dia. Oh, ya Jadi iya. udah tahu lah gitu. Terus selama di area tuh, berarti kan banyak kenal sama kurir-kurir lain nih. Nah itu gimana tuh? Kalau kendala sama kurir-kurir lain mah nggak ada sih ya. Yang ada kita saling membantu. Saling membantu ya. Saling benar. membantu. Mungkin dia kurir baru nih ya, nanya alamat sini mana, ya kita cuman minta patokannya sebelah sini, masuk gang ini gitu paling. Iya, saling tanya-tanya alamat lah. Nah, iya itu. Saling bantu Saling atau bantu. mungkin saling nitip. Hmm. Apalagi kan di sono kalau namanya kurir baru mah di Medan area begitu mah pasti Mundur. Benernya mundur. Iya, Uyang. Uyang. Sinyal nggak ada guys, bener. Auto muter-muter aja. Atau muter situ. Ya kalau untuk saran buat para customer di daerah situ nih, terutama yang susah banget buat dihubungin. Kalau buat saran sih utamain ya alamat agak lengkap lah. Alamat lengkap. Jangan alamat kayak gimana ya? Suka resmi, Jonggol, udah gitu doang. Nggak ada RT RW. Nggak ada RT RW. Itu Yang ganggu. poin. Udah gitu nomor juga Nomor sering asal-asalan. sering asal-asalan, sering salah ya. Nah, berapa kali nomor salah. Sampai saya komen juga, Mas, nomornya nggak ada WA-nya ya? Oh, ini nomor lama gitu. Ya udah Mas, kalau misalnya Mas ntar mesen lagi, utamain nomor yang baru Mas, supaya semua kurir juga supaya gampang minta patokannya kan. Nah, situ. Oh, jadi sering kendalanya tuh sering ada customer nomornya salah. Iya. Atau nomor yang udah nggak aktif. Udah nggak aktif. Kadang-kadang ada nomor yang kurang satu. Nah itu guys, diupdate lagi guys di aplikasinya guys, aplikasi belanja online-nya. Mau itu Shopee, Tokopedia dan lain-lain.
supaya pakai rekan-rekan semua ini bisa segera nyampe di tempat gitu ya kan. Kita juga namanya sebagai kurir udah berusaha semaksimal mungkin supaya paket cepat diterima gitu. Ya mungkin salah satu faktor terhambatnya pengirimannya karena alamat nggak jelas, nomor nggak bisa dihubungin, terus nggak ada RT RW-nya. nggak ada RT RW. Kan kalau kampung kita utamain patokan RT RW. RT RW. Ya. Dan juga kita ngapalin wilayahnya. Kita ngapalin desanya dulu, kampungnya, baru RT RW. Kalau misalnya RT RW kita gak tahu, ya udah bingung. Ya ada muter-muter situ. Gitu. Hebat, memang nggak gampang guys ngapalin apalagi terlebih zona atau area Sukamakmur itu. Benar. Karena ya di samping medannya susah sinyal ya gitu ya. Cuaca juga nggak jelas di sana. Nggak jelas. Bisa dari panas tahu-tahu hujan gede. Iya. Kayak kemarin tuh saya ke Sukawangi. Guys. Sukawangi. Dari Negasari ke bawah sampai Kampung Ciawi sampai Rawabakti itu panas. Lah kita ke Pilakayangan hujan. Wah itu Pilakayangan bang. Turun awan. Kayak apa ya? Sampai jalan agak kelihatan itu. Kabut ya. Kabut banget itu. Itu emang kalau daerah Pilakayangan itu, daerah Sukawangi dan sekitarnya itu kayak zona yang rada aneh gitu. Di mana panas, di dia pasti hujan. Iya, situ. Jadi hujan, kabut, pasti tuh tiap hari. Biar kata cuman gerimis, tetap pasti ada hujan. Nah, iya. Dan itu juga jadi terkendala juga. Jadi kita pengiriman tuh cepet jadi lama. Pulang cepet jadi lama. Belum istilahnya dikejar-kejar waktu. Iya. Aduh kelas, emang suka-duka di jalanan tuh kayak begitu guys. Tapi ya memang jadi kurir ya memang udah jadi pilihan kita. Itulah profesi kita, pekerjaan kita. Ya kita bawa enjoy aja ya gitu ya. Kita nikmatin suka dukanya, pahit manisnya. Karena di situ juga ladang rezeki kita. Ya intinya mah kalau jadi kurir mah nggak usah milih-milih area. Milih-milih area itu poinnya. Nggak usah milih-milih area. Kita ditempatin area manapun juga. Kita belajar dari awal. Belajar. Mau gimana pun. Ya saya juga sih utamanya ya orang rantau ya. Kita gak tahu area. Ya mana itu Rawe, mana itu Daya, mana itu Sukamakmur. Ya kalau jiwa kita pengen tahu, pengen belajar, itu kita bisa gitu. Semua dari nggak tahu jadi tahu. Nah itu. Nggak bisa jadi bisa. Intinya asal kita mau belajar. Intinya. Tapi gua memang salut sama narasumber kita kali ini guys. Itu Adit. Karena gua tahu seluk-beluk dia dari awal. Iyalah, orang suku gua. Bisa aja. Gua tahu seluk-beluknya. Ya mau gimana guys, seluk-beluknya ya. Seminggu kita cuma ngadep Citra. Kesananya saya udah ngerasain Tanjung Cariu, Tanjung Sari, udah ngerasain saya Balik Kambang. Karena memang ya kalau dibagi gue pribadi kurir itu baru masuk awal-awal itu harus disekolahin dulu. Sono kemari supaya ntar akhirnya mental dia kebentuk gitu guys. Jadi kemanapun dia disuruh delete ya dia sanggup gitu loh. Jadi untuk ngebentuk mental dia supaya fighter lah gitu istilah kata. Untuk kedepannya nih Dit, kira-kira tetap masih mau berprofesi sebagai kurir atau punya impian cita-cita lain gitu, entah pengen usaha atau apa? Kalau misalnya kedepannya ya mungkin kita nggak tahu juga kan ya, kita nggak bisa ngatur kedepannya kayak gimana, kita nggak bisa juga tujuan kita harus kemana. Ya mungkin kalau jadi kurir kita nggak tahu juga sampai kapan, dan juga perusahaan yang lain ada yang butuhin. Misalnya kita kerja di PT atau di mana gitu, kita nggak tahu. Tuh. Ya misalnya jadi kurir terus ya kita juga udah ngerasa capek.
aja capek mau letah mau kesah mau lesuh ya kita jalanin aja, jalanin, nikmatin. Intinya apapun profesi kita jalanin, kita enjoy aja, kita nikmatin aja. Iya, karena ya nggak ada pekerjaan yang enak. nggak ada. Iya, semua pasti selagi kita kerja sama orang itu pasti kita ya kuli nggak ada yang enak. Ya. Disuruh-suruh di apa ya, itu udah resiko. Kalau kita mau enak ya kita jadi pengusaha. Nah itu jalan utamanya. Intinya kita jalanin, kita kasih apa yang kita punya semaksimal mungkin, ya kan? Ya insya Allah pasti kedepannya ada feedback lah, entah itu dengan bonus atau dengan jabatan. Ya mudah-mudahan kan semua itu kan kedepannya kita nggak ada yang tahu ya, Dit ya. Nggak ada yang tahu kita. Terlebih di iklim apa namanya 2023 ini katanya krisis global atau gimana, kita nggak tahu lah ya kan. Iya. Banyak perusahaan gulung tikar ya, alhamdulillah lah, ibarat kata kita masih pada bisa kerja ya, Bisa ngasihin cuan walaupun sedikit. bisa ngasihin cuan, yang penting bisa beli rokok kopi lah. Nah, itu. Kalau ngomong gitu aja. Kalau kopi sama makan udah. Udah aja. Aduh, inilah kisah dari rekan kita guys, Adit, yang udah banyak sepak terjangnya nih, terutama untuk di area Jonggolan, Sekamakmuran. Ya mungkin buat rekan-rekan kurir ada yang kenal. Yang Sama kenal sih Adit. jarang-jarang juga sih. Jarang-jarang. Ya pastilah, namanya di jalan kan kita. Iya. Iya. Ya namanya jalan ada aja sih. Ada juga yang baik yang enggak juga. Yang nggak baik ada. Ya iyalah. Ada siang, ada malam. Nah. Ada hitam, ada putih, pasti begitu. Iya. Iya, nah boleh nih kalau mau salam-salam atau apa nih, boleh nih ungkapin aja di sini nih di podcast gua mah bebas. Ya kalau salam-salam mah ya utamain ya kita walaupun jauh sama keluarga atau gimana, ya kita saling utamain kekeluargaan lah. Kekeluargaan ya. Kekeluargaan ya, maupun di mana kita tinggal, mau dimanapun kita kerja, keluarga jangan dilupain. Nah, pokoknya di situ deh. Aja. Karena gue juga pernah ke rumah Adit, emang jauh banget, jauh. Pelosok guys, rumah dia nih guys, bener. Sampai ngap di jalan, tapi di rumahnya emang enak. Empang, sana sini, kebun, sana sini. Mau ikan, tinggal nyengget, jadi tuh. Iya. Aduh. Mau mancing tinggal Mancing, boleh guys, kapan-kapan nih. Kalau mau main nih ke rumah rekan kita nih, Adit. Kalau mainnya silakan. Rumah saya tuh di daerah Cibalung. Cibalung. Patokannya itu tempat wisata Happy Land. Happy lah yang ada dekat-dekat situ, boleh kapan-kapan main, tinggal kontak aja ke Adit nih. Iya, kalau di Gampang. rumah. Aduh, ya gua rasa cukup sekian aja guys, sekedar pembicaraan obrolan kita pada malam ini, malam hari ini, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat atau edukasi ya buat rekan-rekan semua. Iya. Tentang inilah dunia kurir, dunia ekspedisi gitu. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Hanya di Syukurin Channel. Oke.